Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, guru mata pelajaran seni budaya kelas 9. Anak-anakku sekalian, Bu Olive akan melanjutkan di bab kedua, materi yang kedua, yaitu tentang seni grafis. Apa aja yang akan kalian pelajari pada seni grafis? Yuk kita mulai. Baik, di pertemuan kali ini di kelas seni budaya kelas 9 di seni grafis bagian 2, Bu Olive akan menjelaskan lanjutan dari yang bagian 1, yaitu masih tetap anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Baik, di KD 3.1 yaitu memahami unsur prinsip teknik prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan. Kemudian pada slide kedua masih sama, yaitu tentang seni grafis, yaitu kita akan memahami tentang pengertian seni grafis, teknik dalam seni grafis, praktek berkarya seni grafis. Kemudian pada materi minggu lalu Bu Olive sudah menjelaskan tentang pengertian seni grafis. Kemudian yang B yaitu tentang jenis karya seni grafis berdasarkan teknik. Pembagian jenis seni grafis dilakukan berdasarkan teknik pembuatannya. Bahan dan alat yang dipakai juga beragam sesuai dengan teknik yang digunakan. Jenis-jenis seni grafis berdasarkan teknik pembuatannya dapat dibedakan menjadi berikut: 1. Cetak tinggi, 2. Cetak dalam, 3. Cetak datar, dan 4. Cetak saring. Cetak dalam yaitu intaglio print, cetak datar yaitu planografi print. Nah, kita lanjut lagi. Pengertian dari cetak tinggi yaitu cetak tinggi merupakan klise atau acuhan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klise atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Stempel merupakan salah satu alat untuk mencetak gambar atau tulisan dengan teknik cetak tinggi. Cetak tinggi di sini dengan memanfaatkan bentuk atau permukaan yang paling tinggi dari suatu plat klise. Pada cap atau stempel tersebut dapat kita lihat adanya gambar atau tulisan yang timbul yang nantinya akan menghasilkan suatu gambar atau tulisan pada benda yang diberi warna. Jadi cetak tinggi ini contohnya, nah ini sebagai berikut peralatannya. Contoh cetak tinggi yaitu alat untuk mencungkil, yaitu ketika kita punya benda padat kemudian kita cungkil dan kita buat seperti stempel ya, seperti itu. Kemudian scroll alat untuk meratakan warna. Nah, contohnya seperti yang ada gambar di sampingnya, seperti itu anak-anak. Kemudian cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise, dalam artinya bagian dalam menyerap tinta yang akan membekas pada kertas. Jenis-jenis cetak dalam antara lain etsa, mezzotint, dry point, dan lain sebagainya. Cetak dalam dibuat dengan bahan cetak dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta lalu dituangkan kemudian diusap di bagian yang dalam. Kertas yang sudah dibasahi dengan air lalu diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat lalu terbentuklah sebuah gambar atau tulisan yang diharapkan. Alat yang digunakan untuk menoreh boleh berupa paha, grafis, paku, jarum, burin, atau logam runcing lainnya. Kemudian cetak datar atau planografi print. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media di permukaan yang datar.
Teknik ini ditemukan pada abad ke-16 di Eropa. Klise cetak ini menggunakan batu cadas atau limestone. Selain itu, sekarang juga dapat menggunakan lempengan logam atau seng untuk memperingan proses kerja. Planografi atau cetak datar di mana matrik permukaannya tetap hanya mendapat perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan gambar. Teknik ini meliputi litografi, mototype, dan teknik digital. Cetak datar salah satunya terdapat pada teknik fotografi, yaitu proses mencetak foto hasil jepretan kamera. Teknik cetak bisa menggunakan bahan film kertas, foto, dan bahan cuci film. Kemudian dengan teknik cetak digital menggunakan kamera digital, komputer, dan printer. Kemudian yaitu cetak saring. Cetak saring adalah salah satu proses teknik cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau senigrafi. Sablon banyak digunakan untuk mencetak tulisan atau gambar-gambar. Contohnya seperti gambar di samping itu ya, anak-anak, itu ada kaos yang disablon. Nah, contohnya seperti itu. Baik anak-anak, berikut tadi adalah penjelasan singkat, padat, dan jelas dari saya. Silahkan apabila ada banyak pertanyaan, silahkan langsung saja japri ke saya. Kemudian tugasnya adalah buatlah rangkuman pembelajaran dari video berikut ini. Jadi tulislah kembali apa yang sudah Bu Olive terangkan. Itu saja. Semoga kalian dapat menyerap pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian sehat selalu dan juga jangan bosan di rumah, harus tetap belajar. Terima kasih. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.